Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat dikasih Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pahlawan Alkitab bagian yang ke-11, yaitu seorang pahlawan wanita yang bernama Rut. Poin pertama, kita akan membahas tentang kehidupan Rut. Rut, arti namanya adalah persahabatan. Rut memiliki mertua yang bernama Elimelech dan Naomi. Dan Rut memiliki dua orang suami. Yang pertama adalah Mahlon dan yang kedua adalah Boas. Ada di dalam Rut 4 ayat 10-13. Nah, waktu Rut menikah dengan Boas, melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Obed, di mana Obed jadi nenek moyang dari Daud dan Tuhan Yesus Kristus. Nama Rut pertama kali disebutkan di dalam Rut pasal pertama ayat yang keempat, dan namanya disebutkan sebanyak 13 kali, dan yang menyebutkan nama Rut ada di dalam dua kitab, yaitu kitab Rut dan kitab Matius, sehingga nama Rut terakhir kali disebut di dalam kitab Matius pertama ayat kelima. Kita akan bahas di dalam poin yang kedua, yaitu kejadian kisah perjalanan hidup dan karya-karya Rut selama Rut hidup. Rut hidup pada zaman hakim-hakim memerintah atas bangsa Israel setelah kematian Yosua dan sebelum adanya raja di Israel. Diperkirakan terjadi di abad ke-11 sebelum Masehi. Kisah hidup Rut kita bagi menjadi 5 frame, di mana frame yang pertama diambil dalam Rut 1 ayat 1-22. Dikisahkan bagaimana Rut bersama dengan Naomi kembali ke Bethlehem dari Moab. Saya bacakan di dalam Rut pertama ayat kedua sampai ke-5. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Mereka menetap di Moab karena terjadi kelaparan dan kondisi yang tidak baik di tanah Yehuda. Ayat ketiga, kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat keempat, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dikisahkan di dalam Rut 1 ayat 6-18. Bagaimana Naomi mendengar kabar bahwa bencana atau kondisi kelaparan yang di Yehuda sudah mulai membaik, sehingga Naomi mengajak kedua orang menantunya untuk kembali dari Moab ke Yehuda. Dan di dalam perjalanan Rut menyuruh kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut, untuk kembali ke rumah masing-masing karena Naomi sudah tidak memiliki anak laki-laki lagi. Dan akhirnya Orpa memang berpamitan kepada Naomi, sedangkan Rut tetap bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan Naomi karena menganggap bahwa Naomi adalah ibunya sendiri, dan Naomi sudah
menganggap Rut juga sebagai anaknya sendiri. Dikisahkan di dalam Rut 1 ayat 19-22, di mana akhirnya Naomi dan Rut sampai ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai, dan orang-orang yang ada di Bethlehem melihat bahwa Naomi datang kembali ke negeri mereka, dan mereka menyambut Naomi. Tetapi apa yang dikatakan Naomi? Kita baca di dalam Rut 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Naomi mengakui bahwa dia berangkat dari Bethlehem membawa banyak harta benda dan keluarga, tetapi dia pulang kembali ke Bethlehem tidak membawa apapun, sehingga Naomi menyebut dirinya adalah Mara. Awalnya Naomi digambarkan sebagai wanita yang saleh, praktis dan murah hati seperti Rut. Namun setelah ia kembali ke Bethlehem, tempat ia kehilangan suami dan anak-anaknya, ia berubah menjadi wanita yang sakit hati, yang mempersalahkan Allah atas semua kesukaran dan menuntut perhitungan dari Allah karena ia telah mengambil semuanya darinya. Kita lanjut kepada frame yang kedua, di mana Rut bertemu dengan Boaz, yang dikisahkan dalam Rut 2 ayat 1-23. Dikisahkan bahwa Rut ikut memanen gandum di ladang di tanah milik Boaz, orang yang kaya raya yang masih merupakan sanak dari Elimeleh. Jadi pada musim menuai di Bethlehem, Rut memungut bulir-bulir jelai yang tercecer di ladang Boaz. Dan Boaz memperhatikan Rut dan bertanya kepada pegawainya siapa wanita itu. Dan pegawainya menjelaskan bagaimana kondisi Rut, bagaimana kondisi Naomi, dan apa yang sudah dilakukan di situ. Sehingga timbullah belas kasihan dari Boaz dan menyuruh pegawai-pegawainya untuk memperhatikan Rut, bahkan memberikan ceceran-ceceran gandum lebih supaya Rut mendapatkan sisa gandum yang cukup banyak untuk dibawa pulang. Bahkan Boaz memperhatikan kehidupan Rut dengan sangat baik. Dan kita baca dalam Rut 2 ayat 23, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boaz untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Jadi Boaz sangat memperhatikan kehidupan dari Rut. Lalu pada frame ketiga, kita akan membaca kisah antara Rut dan Boaz yang berada di tempat pengirikan di dalam Rut 3 ayat 1-18. Dan atas petunjuk Naomi, Rut menjumpai Boaz di tempat pengirikan pada malam hari. Ia memohon supaya Boaz bertindak sebagai penebus. Dan menjelang pagi, Boaz menyuruh Rut untuk kembali kepada Naomi dengan dibekali 6 takar jelai. Dan Boaz berjanji bahwa jika penebus yang paling dekat tidak bersedia menikahi Rut, menurut hukum perkawinan Levirat, maka ia sendiri akan menikahi Rut. Kita baca hukum ini di dalam kitab Imamat 25 ayat 47-49. Dan kita lanjut ke frame yang keempat, di mana terjadilah kontrak perkawinan di dalam Rut 4 ayat 1-12 dengan 10 orang tua-tua kota sebagai saksi. Boaz menghimbau sanak Naomi untuk menebus tanah milik Elimeleh yang tidak boleh terjual kepada orang lain yang bukan anggota keluarga mereka. Nah, kepada himbauan ini ditambahkannya kewajiban menikahi Rut sesuai perkawinan Levirat di dalam Rut 4 ayat ke-5. Karena tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, maka sana itu menyerahkan haknya kepada Boaz. Dan di dalam frame yang kelima, kita melihat bagaimana Rut menjadi istri Boaz dan menghasilkan keturunan yang merupakan silsilah dari Raja Daud. Kita baca di dalam Rut 4 ayat 13-16, di mana Naomi berbahagia karena Rut melahirkan anak yang dinamai Obed. Anak tersebut disebut sebagai seorang anak laki-laki yang telah lahir bagi Naomi. Dan kelanjutan dari garis keturunan ini merupakan hal yang paling penting untuk melestarikan nama Elimeleh, Mahlon, dan Kilion, di mana Obed adalah kakek dari Daud. Itu bisa dilihat di dalam 1 Tawarikh 2 ayat 12 dan Matius 1 ayat 5, karena Obed adalah ayah Isai yang memperanakkan Daud. Demikianlah kisah perjalanan hidup dari Rut, mulai keluar dari
Bethlehem dan Yehuda ke tanah Moab, sehingga kembali lagi ke tanah Bethlehem dan akhirnya diberkati oleh Tuhan dengan keturunan. Sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga, di mana kita akan melihat keteladanan Rut bagi kita semua. Ada 3 karakter utama yang dimiliki oleh Rut yang layak untuk Rut disebut sebagai seorang istri teladan. Yang pertama adalah setia, di mana kita sudah tahu bahwa nilai seorang wanita ditentukan dari kesetiaannya. Dan dalam hal inilah adalah hal utama yang dimiliki oleh Rut, karena Rut bukan hanya setia kepada suaminya selama dia masih hidup, tetapi setelah mengecap status janda pun Rut menunjukkan kesetiaannya kepada mertuanya, mendampingi mertuanya dikala mertuanya mengalami kesusahan. Bahkan tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada kesetiaan dari seorang wanita. Dan hal inilah yang juga dilihat oleh Boaz dari pribadi Rut. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa Rut adalah seorang pekerja keras, seorang yang sangat rajin dan bukan pemalas. Kita baca di dalam Rut 2 ayat 7, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Benar-benar satu sikap, satu tindakan yang dilakukan oleh Rut dengan bekerja keras, dan nilai ini sangat dilihat oleh seorang Boaz. Bahkan pekerja-pekerjanya pun melihat bahwa Rut adalah seorang yang sangat rajin. Dia tidak malu untuk memungut jelai, tidak malu untuk meminta sisa-sisa gandum, bahkan dia terus mengumpulkan dan sibuk bekerja dari pagi sampai malam, seketika pun ia tidak berhenti. Seorang wanita yang memiliki tekad yang sangat kuat, seorang wanita yang bekerja keras untuk melanjutkan kehidupannya dan untuk memberkati ibu mertuanya. Yang ketiga, Rut adalah seorang yang sangat berterima kasih, di mana kita melihat bahwa saat Rut mendapatkan banyak pertolongan dari Boaz, apa yang dilakukan oleh Rut? Kita baca dalam Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Jadi sikap perilaku yang ditunjukkan oleh Rut kepada Boaz dalam bentuk ucapan terima kasih dan ucapan syukurnya, dalam bentuk sujud menyembah sampai mukanya ke tanah, itu membuat hati Boaz sangat-sangat mengasihi Rut. Dan sikap ini tidak banyak dimiliki oleh seorang wanita, di mana kita melihat bahwa Rut adalah contoh dari istri yang sangat setia, yang bekerja keras, rajin, dan orang yang suka berterima kasih, yang mengikuti anjuran. Rut adalah orang yang taat. Saat ibu mertuanya Naomi memerintahkan sesuatu, Rut mengerjakannya dengan baik, tanpa bersungut-sungut, dengan setia, dengan ikhlas. Dari sinilah kita melihat bahwa kehidupan seorang Rut adalah kehidupan yang sangat memberkati keluarganya, memberkati keluarga Boaz. Bahkan di dalam kisah Rut ini, Rut menjadi cikal bakal atau nenek moyang dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kita. Di sini kita belajar keteladanan Rut yang luar biasa, dan mari kita mengikuti keteladanan ini dalam hidup kita, supaya hidup kita juga memberkati orang yang lain. Dan inilah keteladanan Rut buat kita semua pada pagi hari ini, dan semoga ini semua memberkati kita semua, dan kita bisa berkata bahwa Rut adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.